Selamat sore Bu Ika dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori manajemen kelas menurut Jacob S. Kounin. Anggota kami ada satu Desinta Natali dengan NIM 043, Helen Twindi Ramawati dengan NIM 062, Dion Kusuma dengan NIM 078, dan Yohana Gelis dengan NIM 139. Jacob S. Kounin. Nah, Jacob S. Kounin ini lahir pada 17 Januari 1912 di Cleveland, Ohio. Pada tahun 1936, dia mendapatkan gelar Master dari Western Reserve University dan tahun 1939 lulus dengan gelar doktor dari Iowa State University. Pada tahun 1946, ia ditunjuk sebagai profesor di Wayne University. Salah satu pencapaian terbesar Dr. Kounin ini adalah buku yang berjudul Disiplin dan Kelompok Pengelolaan di Kelas. Buku ini dituliskan berdasarkan hasil riset selama 2 dekade aturan. Di awal tahun penelitiannya, Dr. Kounin berfokus pada manajemen kelas, terkhusus dalam perhatiannya pada bagaimana cara mengatasi perilaku seseorang siswa yang berdampak kepada siswa lainnya. Dr. Kounin ini mengamati efek umum siswa bermasalah yang terjadi dalam sebuah kelompok siswa. Dia menyebutkan sebagai riak mempengaruhi. Kemudian teori manajemen kelompok. Teori pendekatan manajemen kelas menurut Jacob S. Kounin adalah manajemen interaksi. Teori ini menggambarkan suatu kelompok siswa di dalam satu kelas di mana guru mengajar dianggap sebagai suatu kelompok sosial kecil, di mana setiap interaksi yang terjadi antara siswa akan selalu berpengaruh terhadap keseluruhan anggota kelompok siswa lain. Maka dari itu, agar kelas dapat disiplin dan efektif, seorang guru harus menunjukkan karakter sebagai seorang pemimpin yang baik. Lalu berikut adalah implementasi teori Jacob S. Kounin. Adapun cara mengimplementasikan teori dari S. Kounin ini adalah dengan menghindari situasi yang membosankan. Guru diharapkan menggunakan metode atau media pengajaran yang bervariasi. Selain itu, mempertahankan fokus umum siswa ketika mereka berada dalam aktivitas pembelajaran. Lalu, guru perlu menjadi guru yang sebagai pemimpin yang baik, juga mengetahui berbagai kejadian di setiap sudut kelasnya. Kounin menyatakan bahwa keterampilan ini membuat guru seperti memiliki mata di bagian belakang kepalanya. Terlebih juga, guru harus sadar bahwa setiap interaksi yang ia lakukan dengan salah seorang siswa akan berpengaruh terhadap siswa yang lain. Dan yang terjadi permasalahan perilaku siswa yang tidak segera ditangani menunjukkan bahwa hal tersebut diizinkan oleh guru. Hal ini akan membuat siswa yang lain berpersepsi demikian. Terima kasih. Itu presentasi dari kami. Di sini ada pertanyaan dari kelompok 1 sampai 9. Nah, pertanyaan kelompok 1 itu menurut kelompok kalian, bagaimana jika ada guru yang mengistimewakan salah satu siswa di kelas? Nah, saya izin menjawab. Menurut kami, kalau mengistimewakan salah satu siswa itu tidak baik, karena ketika mengistimewakan salah satu siswa itu akan membuat siswa yang lainnya itu merasa iri atau merasa gimana gitu, maksudnya ya iri tadi, kayak misalnya kenapa itu terus yang selalu diperhatikan, kami tidak diperhatikan, begitu. Jadi timbul rasa iri itu tadi dari siswa-siswa itu. Terus ini juga ada pertanyaan dari kelompok 2 ya. Nah, dari kelompok 2 ini pertanyaannya adalah, pada teori manajemen kelompok disebutkan
disebutkan karakter yang baik. Karakter yang baik itu karakter yang seperti apa? Kalau menurut kami itu karakter yang baik itu guru itu harus bisa kayak misalnya tadi mengistimewakan anak itu tidak boleh seperti itu guru. Jadi guru itu harus memperhatikan semua anak yang ada di kelasnya itu. Terus guru itu juga harus bisa memiliki karakter yang baik itu seperti karakter yang sabar, terus dia telaten, disiplin begitu untuk mengajarkan kepada anak didiknya begitu. Ini ada lagi nih pertanyaan dari kelompok 3. Nah, dalam mengimplementasikan manajemen kelompok, salah satunya yaitu mempertahankan fokus umum siswa. Nah, bagaimana cara yang dilakukan guru agar fokus umum siswa itu tidak terganggu ketika pembelajaran? Mungkin boleh Kak Twindi untuk menjawab. Baik, jadi cara yang dapat dilakukan guru agar fokus umum siswa tidak dapat terganggu ketika pembelajaran, yang itu yang pertama, guru bisa memastikan siswa untuk siap belajar. Misalnya, sebelum belajar itu guru menghimbau siswa untuk menyiapkan peralatan yang akan diperlukan, misalnya seperti buku tulis, alat tulis, maupun buku pembelajaran. Lalu yang kedua, menerapkan metode mengajar yang tepat. Lalu yang ketiga ada meminimalisir distraksi saat belajar. Misalnya kan penataan meja siswa itu juga berpengaruh terhadap fokus siswa, seperti itu. Oke, jadi tadi itu ya kayak misalnya pensil atau alat-alat yang tidak digunakan itu dimasukkan dalam tas, terus untuk manajemen kelasnya juga itu sangat diperlukan untuk tidak mengganggu ketika pembelajaran, gitu ya. Oke. Ya. Kemudian untuk ini ada pertanyaan lagi nih untuk Kak Twindi dari kelompok 4. Nah, itu bagaimana jika siswa sudah berulang kali diingatkan, tetapi masih membuat kesalahan yang sama secara berulang? Nah, itu tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru? Boleh dijawab mungkin? Nah, kalau menurut saya itu seorang guru bisa berdiskusi dengan kepala sekolah. Nah, kalau umpamanya di sekolahnya itu ada guru BK, itu guru kelasnya juga bisa berkonsultasi dengan guru BK. Namun jika tidak mendapatkan solusi, guru bisa langsung berdiskusi dengan orang tua, sehingga nanti tuh orang tua bisa mengawasi anaknya secara langsung saat di rumah, lalu gurunya juga bisa mengawasi anaknya secara langsung di sekolah, seperti itu. Oke, jadi yang dilakukan guru untuk menanganinya itu yang pertama kita sebagai guru itu kita konsultasi kepada sekolah ya, kepala sekolah ya. Kemudian kepada guru Ya, BK yang lebih mengetahui tentang konseling tentang siswa dan yang pastinya orang tua itu sendiri ya yang sehariannya bersama oleh anak tersebut. Oke, terima kasih Kak Twindi. Sekarang ini ada lagi pertanyaan dari kelompok 6 itu tentang apa yang terjadi jika guru tidak dapat menunjukkan karakter sebagai seseorang pemimpin yang baik di dalam kelas. Mungkin untuk Kak Desinta boleh Nah, boleh baik. jawab. Iya, saya Boleh menjawab. lanjutkan. Nah, oke. Jika seorang guru tidak memiliki jiwa kepemimpinan, apa yang terjadi di dalam kelas tersebut? Nah, yang terjadi di dalam kelas tersebut, jika seorang guru itu tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, maka adanya ketidakberaturan di dalam kelas yang dipimpin. Karena keberhasilan suatu kelas ditentukan oleh guru itu sendiri selaku pemimpin atau manajer kelas. Seperti itu, Kak Dion. Oke. Oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya itu dari kelompok 5 ya. Tadi dari kelompok 6. Ternyata yang kelompok 5 itu pertanyaannya ketika seorang guru sedang mengajar di kelas, namun ada siswa yang memiliki sifat temperamental, bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk menanggulanginya? Boleh dijawab, Kak? Oke, pertanyaannya nih bagus nih. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan sebagai guru itu adalah kita harus tenang.
Jadi jangan terpancing atau terprovokasi untuk ikut-ikutan marah. Nah, suara keras, cubitan, lirikan mata itu adalah hukuman yang hanya efektif atau yang bersifat sementara gitu. Namun nanti akan menyuburkan sifat agresifnya. Lalu yang kedua, ajak bicara anak. Kita bertanya dengan ungkapan lembut kenapa dia marah, lalu kita dengarkan. Setelah mendengar penjelasannya, katakan kepada anak itu bahwa mengamuk atau marah itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan itu merugikan orang di sekitarnya, jadi akan berdampak anak tersebut susah untuk punya teman karena temannya takut bergaul dengan dia. Lalu yang terakhir, yang ketiga, jika kita harus membuat kesepakatan dengan anak tersebut. Jika dia kesal atau punya keinginan untuk marah, maka dapat dilampiaskan dengan hal lainnya seperti berlari atau dengan melakukan kegiatan lain yang dapat menguras energinya. Jadi, keinginan marah anak tersebut dapat terminimalisir. Seperti itu. Oke, jadi untuk ini tadi ya yang sebagai seorang guru untuk menanganinya itu kita harus tenang ya sebagai seorang guru dan tidak boleh tersulut emosinya. Oke, terus yang kedua itu kita harus mengajak bicara anak itu kenapa kamu kok marah kenapa begitu. Yang ketiga itu membuat kesepakatan sama anak bahwa seperti kamu boleh lari-lari apa yang penting menguras energi anak itu supaya tidak timbul kemarahan gitu. Oke, terima kasih. Ya, tidak mengganggu di sekitar. Oke, terima kasih Kak Desinta. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari kelompok 7. Itu uh, pertanyaannya seperti ini. Berdasarkan pendekatan menurut Jacob S. Konin, di mana guru harus menunjukkan karakter seseorang pemimpin yang baik. Namun apabila guru sedang mengajar dan siswa membuat kegaduhan di kelas, bagaimana sikap kita sebagai guru yang tepat untuk menyikapi sifat anak yang malah marah ketika diberitahu kesalahannya? Mungkin boleh dijawab oleh Kak Yohana. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Menurut saya, sikap guru untuk menyikapi sifat anak yang malah marah ketika diberitahu kesalahannya itu dengan melakukan pendekatan terhadap siswa, kemudian memberikan nasihat, dan memberikan contoh perilaku yang baik. Jika kemungkinan itu tidak dapat dipahami oleh siswa, maka guru membangun komunikasi dengan siswa dan orang tua. Seperti itu, Kak Dion. Oh, jadi untuk menyikapi sifat anak yang malah marah ketika diberitahu kesalahannya itu kita sebagai guru tuh harus melakukan pendekatan kepada anak ya. Jadi misalnya kayak kenapa ini kok kamu kayak gini? Terus kita lebih mengenali anak itu bagaimana karakternya. Terus yang kedua itu tadi kita memberikan contoh yang terbaik ya. Maksudnya contoh yang baik itu ketika kalau guru sedang menerangkan ya diperhatikan. Terus yang ketiga itu komunikasi dengan orang tua. Oke, siap. Kemudian ini ada ini pertanyaan yang terakhir, Kak. Ini dari kelompok 9, seberapa pentingkah pengimplementasian teori Jacob terhadap perkembangan pendidikan di SD? Mungkin Kak Yohana bisa menjawab. Baik, menurut saya pengimplementasian teori Jacob terhadap perkembangan di SD itu sangat penting. Apalagi sudah dijelaskan tadi di dalam PPT, pengimplementasian teori Jacob itu misalnya yang pertama guru diharapkan menggunakan metode atau media pengajaran yang bervariasi. Kemudian yang kedua, guru diharapkan dapat mempertahankan fokus umum siswa ketika mereka berada dalam aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, guru membagikan pemimpin yang baik juga melakukan beberapa kejadian di setiap sudut kelasnya. Kemudian yang keempat, guru juga harus menyadari bahwa setiap interaksi yang ia lakukan dengan salah seorang siswa akan berpengaruh terhadap siswa lainnya. Yang kelima, permasalahan perilaku siswa yang tidak segera ditangani menunjukkan bahwa hal tersebut diizinkan oleh guru sehingga
kegaduhan atau permasalahan yang melambat. Jadi menurut saya implementasi itu sangat penting. Begitu Kak Dian. Oke, berarti untuk pengimplementasian teori ini tuh sangat penting ya. Ya benar, karena guru itu harus bisa menggunakan apa namanya tadi menggunakan variasi atau mode variasi yang sesuai dengan karakter anak gitu ya. Terus mempertahankan kayak fokus umum tadi. Kemudian yang ketiga itu interaksi siswa itu yang misalnya buruk itu akan mempengaruhi siswa yang lainnya. Jadi teori ini tuh sangat penting dalam perkembangan pendidikan di sekolah dasar. Oke, udah pada tanya, kita sudah menjawab. Semoga jawaban yang sudah disampaikan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Sekian dari kami undur diri. Selamat malam.